Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Bertemu lagi dengan saya Martina Yusuf. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, sebelumnya sahabat tolong subscribe dulu channel saya agar saya juga semakin semangat buat kontennya dan semakin bermanfaat kepada teman-teman sekalian tentunya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Adapun cara membaca Al-Quran yang benar, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman, agar Al-Quran yang kita baca benar dan kita yang membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama teman-teman, yaitu mengenali huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah sudah pada tahu kan ya? Namun barangkali ada yang kurang tahu atau belum tahu, saya akan membahas sedikit. Huruf hijaiyah ini ada 29, bahkan ada pendapat yang mengatakan 28 ya. Kalau pada umumnya ya 29. Nah, ke-29 huruf ini dia memiliki sifat-sifat yang berbeda ya. Cara bacanya berbeda-beda. Jadi memang harus dipelajari selayaknya kita belajar bahasa Indonesia. Yang kita pelajari di situ adalah A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, kalau di bahasa Arab kita harus belajar juga yang namanya huruf hijaiyah, teman-teman. Ya. Kemudian masing-masing sifat huruf ini berbeda-beda dari alif sampai terakhir ya, huruf ya. Semua huruf itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, untuk masalah sifatul huruf saya akan membuat konten yang lain yang lebih khusus karena pembahasannya juga cukup banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa ikutin terus channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan. Selanjutnya, yang kedua yang harus kita perhatikan agar kita bisa mewujudkan cita-cita membaca Al-Quran yang benar. Yang kedua yaitu mengenali tanda baca dalam Al-Quran, teman-teman. Benar ya? Yaitu ada 4. Yang pertama ada fathah. Nah, fathah artinya barangkali teman-teman ada yang sudah tahu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin belum tahu ataupun tahu tapi lupa ya. Fathah. Nah, fathah ini artinya baris di atas ya. Jadi dari definisinya cukup jelas ya. Barisnya ada di atas huruf hijaiyah tentunya ya. Nah, tandanya dia horizontal agak miring ke atas. Begini ya teman-teman. Begini ya teman-teman. Yang kedua adalah baris kasrah. Arti kasrah ini adalah baris di bawah. Benar ya teman-teman. Nah, dari definisi sendiri kita sudah cukup tahu ya, cukup jelas. Jadi barisnya ada di bawah huruf hijaiyah teman-teman. Sama hurufnya dengan fathah, cuman posisi aja yang berbeda, satu di atas satu di bawah. Yang ketiga ada namanya baris dhammah. Nah, baris dhammah ini artinya definisinya adalah baris di hadapan. Nah, baris dhammah ini barangkali kalau di daerah kita sering kita sebut dengan baris kiwiyang ya teman-teman. Nah, tandanya adalah dia waw yang terbalik dan posisinya ada di atas huruf hijaiyah. Iya. Yang terakhir adalah huruf sukun. Maksudnya baris yang mati ya, baris sukun teman-teman. Nah, tandanya dia bentuknya bulat atau segitiga terbuka yang dihadap ke bawah. Nah, dia artinya adalah baris yang dimatikan. Nah, dari definisinya cukup jelas. Jadi ketika baris itu diletakkan pada huruf hijaiyah, nah baris hijaiyah itu mati teman-teman. Benar sekali. Jadi keempat tanda itu harus kita kenali dan jangan sampai ketukar-tukar. Karena salah baris, salah makna ya. Jadi bahasa Arab ini ya bahasa yang digunakan di Al-Quran ya bahasa Arab ya teman-teman. Nah, bahasa Arab ini sedikit saja salah kita baca itu salah makna teman-teman. Jadi makanya perlu ilmu sebelum kita praktik ya, semuanya begitu teman-teman, termasuk ilmu Al-Quran.
ilmu membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah mengenali ataupun mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini cakupannya cukup luas teman-teman, jadi tidak bisa kita jelaskan semua pada kesempatan ini. Nah, mungkin barangkali pada kesempatan lain saya akan menjelaskan satu-satu. Nah teman-teman, ilmu tajwid berdasarkan definisinya adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang benar dan sesuai kaidah. Nah, jadi ruang lingkup ilmu tajwid ini sangat-sangatlah luas teman-teman. Pada kesempatan ini saya hanya ingin membahas secara umum saja. Jadi ada beberapa hal yang dibahas dalam ilmu tajwid, yaitu seperti makharijul huruf, artinya yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, jadi setelah kita mengenali huruf hijaiyah yang 29, kita harus tahu juga bagaimana setiap huruf itu keluar dari mulut kita ya teman-teman. Kemudian sifatul huruf. Setiap huruf hijaiyah yang 29 tadi dia punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca lembut, ada yang dibaca berdesir, keluar nafas dan sebagainya. Jadi Jadi semuanya itu punya sifat yang berbeda-beda, dan kalau kita salah membacanya maka maknanya salah teman-teman. Jadi teman-teman subscribe terus channel ini agar barangkali saya akan melanjutkan nanti di konten yang lain, teman-teman tidak ketinggalan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti dan menyimak sampai habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.